Oke, selamat malam saya ucapkan kepada semua penonton dari video kita, terkhusus kepada taruna-taruni siswa-siswi saya yang ada di SMA Plus Sedayu Nusantara. Ini kelanjutan dari bahan kita kemarin. Kita hari ini akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan nanti dilambangkan dengan S, hasil kali kelarutan dilambangkan dengan KSP. Ya, hasil kali kelarutan KSP. Nah, jadi kelarutan ini sama artinya dengan molaritas. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas molaritas, bahwa molaritas itu adalah banyaknya massa zat terlarut dibagi dengan MR kali dengan 1000 dibagi dengan volumenya. Ya. Nah, jadi kelarutan itu adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi konsentrasi yang dimaksud itu adalah molaritas. Intinya kelarutan adalah molaritas. Ya, seperti itu. Bentuk reaksi yang memungkinkan terjadi MX solid ketika dimasukkan ke dalam air akan terion menjadi M plus aquos tambah X min aquos. Nah, ingat, dalam nanti tetapan hasil kali kelarutannya, semua kalau dikatakan tetapan berarti banyaknya konsentrasi produk pangkat koefisiennya per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, karena MX ini adalah padatan, setiap zat yang ada di kiri itu adalah padatan, maka yang dimasukkan ke dalam rumus K-nya atau KSP-nya hanyalah yang kation dan anionnya. Berarti hanya posisi yang kanan. Berarti konsentrasi kation pangkatkan koefisiennya kali konsentrasi anion pangkat koefisien. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kita ganti seperti ini aja supaya lebih nampak dia. Ya, konsentrasi kation pangkat koefisien dikali dengan konsentrasi anion pangkat koefisien. Oke. Nah, ini akan berbeda kalau jumlah ionnya berbeda. Kalau jumlah ionnya 2, berarti andaikan ini kelarutan S, berarti ini S juga, ini S karena sama-sama satu semua, maka KSP-nya adalah konsentrasi M plus pangkat 1 kali konsentrasi X min pangkat 1. Berarti S pangkat 1 kali S pangkat 1. Nah, ini jadilah S kuadrat. Berarti S itu sama dengan akar dari KSP. Kalau N-nya 3, misalnya MX2 solid, masukkan dalam air terion jadi M12 tambah 2X min. Maka KSP-nya adalah ini S, ini S, ini 2X, berarti 2S. Jadi di sini kita masukkan adalah perbandingan koefisiennya. Maka dia adalah S pangkat 1 kali 2S pangkat 2. Jadilah 4S pangkat 3. Atau S-nya sama dengan KSP, ya, KSP per 4 pangkat 1/3. Jadi intinya kalau di sini N-nya 3 berarti pangkat 3. Kalau N-nya 2 pangkat 2. Kalau 4 pangkat 4. Kalau 5 pangkat 5. Seperti itu. Ya, jadi sama caranya untuk mencari yang lain 1 dan 2. Misalnya 4, berarti S, S, 3S. KSP-nya berarti S pangkat 1 kali 3S pangkat 3. Jadilah 27S pangkat 4. KSP per 27 pangkat 1/4 itulah S-nya. Nah, yang lain juga begitu. S, 2S, 3S. Berarti 2S pangkat 2 kali 3S pangkat 3. Jadilah 108S pangkat 5. Atau kelarutannya sama dengan akar dari KSP atau KSP per 108 pangkat 1/5. Nah, itulah untuk mencari
kelarutan dan hasil kali kelarutan di dalam air. Ya, kelarutan dan hasil kali kelarutannya. Kemudian untuk perkiraan pengendapan tinggal QSP itu lebih kecil dari KSP mengendap, belum mengendap maksudnya atau larut. Kalau QSP sama dengan KSP tepat jenuh. Kalau QSP-nya sudah lebih besar dari KSP-nya mengendap. Jadi QSP itu adalah hitungan kita dari data, KSP itu adalah tetapan. Nanti akan lihat dari soal baru bisa mengerti. Nah, kemudian pengaruh ion sejenis itu akan memperkecil kelarutan. Ya, ingat, adanya konsentrasi ion sejenis akan memperkecil kelarutan. Oke, sekarang kita coba lihat soal kita yang pertama. Diketahui KSP dari AgCl, Ag2CrO4, Ag3PO4, AgSCN, Ag2C2O4. Dari data tersebut, yang paling mudah larut dalam air adalah, ingat, yang paling mudah larut itu artinya kelarutannya paling besar. Ya, paling mudah larut artinya kelarutannya paling besar. Itulah, berarti S-nya paling besar. Maka pangkat minusnya itu nanti angkanya lebih kecil. Maksud saya misalnya 10 minus 10 dengan 10 minus 9 berarti lebih besar 10 minus 9. Nah, jadi kalau seperti itu masing-masing dikasih tahu KSP-nya, kita cari S-nya. Ini supaya kita nggak pakai rumus yang atas tadi, rumus yang ini semua, maka saya buat lebih rinci, lebih gampang seperti ini. Kelarutan itu adalah banyaknya eksponen dibagi dengan n-nya. Ya, eksponen dibagi dengan n. N itu adalah jumlah ion. Itu yang tadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, misalnya AgCl, berapa ionnya? Sebenarnya bisa langsung kita lihat Ag-nya 1, Cl-nya 1 berarti 2. Kalau Ag2CrO4, Ag-nya 2, CrO4-nya 1 berarti 3. Ag3PO4, Ag-nya 3, PO4-nya 1, 4. AgSCN, Ag-nya 1, SCN-nya 1. Ag2C24, Ag plusnya 2, C242-nya 1. Nah, seperti itu. Atau secara rinci, ini Bapak buat diionkan dulu semua biar nampak. Yang disebut jumlah ion itu adalah koefisien. Misalnya Ag-nya 1, Cl-nya 1. Baik, berarti 2. Ag2CrO4, Ag-nya 2, CrO42-nya 1, berarti 3. Yang dilihat adalah koefisiennya yang ini. Ya, total koefisiennya. Berarti eksponennya itu adalah bilangan pangkat. Kalau AgCl berarti bilangan pangkatnya minus 10. Buatlah minus 10 bagi n-nya. Bagi 2 berarti minus 5. Begitu. Ag2CrO4 berarti minus 12 dibagi n-nya tadi 3, minus 4. Ag3PO4 minus 18 dibagi n-nya ini 4 ya. 3 tambah 1, 4. Minus 4,5. AgSCN minus 11. Ini 2 ya. Bagi 2 minus 5,5. Ag2C2O4 minus 11. N-nya ini 2 tambah 1 bagi 3. Berarti minus 3,7. Maka yang paling tepat adalah nilai paling besar berarti minus 3,7. Itu adalah cara menghitungnya secara mudah. Dan nilai aslinya adalah anak-anak harus buat hitungan langsung dari rumusnya. Ya, dari rumusnya yang ini tadi, tetapi itu agak lebih lama. Tidak apa-apa, bisa dipersingkat dengan cara yang Bapak buat. Kelarutan sama dengan eksponen dibagi n-nya. Oke? Berarti jawabannya adalah E. Nomor 2, kalau A3PO4 dalam air adalah amol per liter, itulah nilai S-nya atau kelarutannya atau molaritasnya.
maka KSP-nya berapa? Nah, ini tadi Ag3 PO4 menjadi 3 Ag plus tambah PO4 3 min. Nampak di sini bahwa ionnya adalah 4, 3 tambah 1. Koefisien PO4 3 min 4. Nah, kalau 4 tadi berarti atasnya 4. Perhatikan, dan ini harus kalian hafal semua. Kalau 4 dia berarti 27 S pangkat 4. Kalau 3 tadi 4 S pangkat 3. Kalau 1, kalau 2 S kuadrat. Ya, kalau 5 108 S pangkat 5. Harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, buatkan seperti ini. Ya, itu agak butuh waktu lebih lama. Kalau bisa dihafal itu lebih bagus lagi. Ya, berarti ini kalau 4 27S pangkat 4, ganti S-nya jadi A, berarti 27A pangkat 4. Maka jawabannya adalah A. Oke, berikutnya nomor 3. Kelarutan PbI2 dalam air 1,5 kali 10 minus 3. Nah, ini kan ionnya berapa ini? Pb-nya 1, I-nya 2, berarti 3. Kalau dia 3 tadi berarti rumusnya nanti hafalkan semuanya tadi. Kalau 3 4S pangkat 3. Tinggal kita masukkan 4S. Ini tadi S-nya yang atas 1,5 kali 10 minus 3. Berarti 4S pangkat 3. 4 kali 1,5 kali 10 minus 3 pangkat lagi 3. Karena tadi 4S, ini S-nya pangkat 3 ya. Hasilnya 1,35 kali 10 minus 8. Jawabannya adalah A. 1,3 kali 10 minus 8. Oke, berikutnya. Jika konsentrasi Ca12 dalam larutan jenuh CaF2 adalah 2 kali 10 minus 4 molar atau mol per liter, KSP-nya berapa? Sama juga. Kalau CaF2 berarti Ca-nya 1, F-nya 2 berarti 3. Rumusnya 4S pangkat 3 KSP-nya. Berarti S-nya 4 kali, masukkan ini sebagai S-nya 2 kali 10 min 4 pangkat lagi 3. Hasilnya 3,2 kali 10 minus 11, atau jawabannya adalah B. Oke. Nomor 5. Penelitian terhadap air ledeng yang melalui pipa besi menunjukkan bahwa dalam setiap 10 liter air terlarut 27 mg FeOH 2 kali. Nah, ini untuk mencari KSP-nya. KSP-nya tetap kita masukkan 4S pangkat 3. Di mana S-nya adalah molaritas, berarti gram per mr kali 1000 per volume. Ini miligram, kita ubah dulu ke gram, berarti kali 10 minus 3 bagi mr. Mr dari FeOH 2 kali itu 90 kali 1000 bagi 10 liter, berarti 10.000. Kita dapatkan 3 kali 10 pangkat minus 5. Masukkan 4S pangkat 3 berarti 4 kali, ini tadi S-nya pangkat 3. Ya, jadilah 1,08 kali 10 minus 13. Jawabannya adalah A. Ya, yang A pilihannya. Oke, nomor 6. Ini hubungan antara pH dengan KSP. Kalau misalnya dikasih tahu pH, gimana KSP-nya? Dikasih tahu KSP-nya, gimana pH-nya? Itu tidaklah susah. Coba kita perhatikan. pH-nya 10, ditanya KSP-nya. Ini kan LOH3. Berarti kalau pH-nya 10, pH-nya 4. OH-nya 10 minus 4. Kita sudah dapat OH-nya. Kalau LOH3 tadi kita ionkan jadi ini L ya. L berarti 13. L13 tambah 3 OH-. Artinya dia memiliki jumlah ion sebesar 4. Oke. Berarti OH- ini kan sama artinya dengan 3 dari S. S itu nilai dari LOH3. Nah, tadi OH-nya 10 min 4 sama dengan 3S. Berarti S-nya 1/3 kali 10 minus 4. Sudah dapat S-nya segini. Berarti masukkan KSP-nya 27S pangkat 4. Karena N-nya 4 ya.
27S pangkat 4. 27 kali 1/3 kali 10 minus 4 pangkat lagi 4. Ketemu jawabannya 3,3 kali 10 minus 17. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke. Nomor 7. Harga hasil kali kelarutan Ag2SO4 sama dengan 3,2 kali 10 min 5. Ini KSP-nya. Ditanya adalah berapa S dalam air. Kelarutannya dalam satuan mol. Berarti mol itu sama dengan molar kali volume. Nanti kita cari dulu molarnya. Jumlah ionnya Ag-nya 2, SO4-nya 1, berarti 3. Kalau 3, masukkan 4S pangkat 3. Berarti kelarutannya 3,2 kali 10 min 5 sama dengan 4S pangkat 3. Ini saya ubah jadi 32 kali 10 minus 6. Sama itu dengan yang di atas ya, 3,2 kali 10 min 5. Setelah itu dapatlah kita S-nya, 2 kali 10 minus 2. Ditanyanya adalah berapalah molnya. Nah, berarti kelarutan Ag2SO4 itu 2 kali 10 min 2 molar. Maka molnya sama dengan molar kali volume. Berarti 2 kali 10 min 2 kali volumenya 1 liter. Berarti 2 kali 10 minus 2 mol. Artinya kalau dia dalam 1 liter, maka molar itu akan sama dengan molnya. Ya, karena dikali 1 kan? Ya, berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor 8. Konsentrasi daripada ion perak dalam larutan perak kromat. Nah, ini kita harus jeli di sini. Bagaimana kita menyusun senyawa itu? Kalau salah senyawanya berarti salah semuanya. Perak kromat berarti Ag2CrO4. Berarti jumlah ionnya Ag-nya 2, CrO4-nya 1, berarti 3. Oke. Berarti 4S pangkat 3 itulah KSP-nya. KSP-nya kita sudah punya 4 kali 10 minus 2 sama dengan minus 12 sama dengan 4S pangkat 3. Coret 4-nya. Berarti S-nya 12 bagi 3. 4. Minuskan ya, minus 4. Itulah S-nya. Sedangkan Ag plus ini kan 2 kali dari Ag2CrO4. Kalau Ag2CrO4S berarti Ag plus 2S. Maka konsentrasi Ag plus adalah 2S. Ya, kalikanlah 2 kali 10 minus 4. S-nya 10 minus 4 kali 2 ya. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 9. Ini ada tadi soal seperti ini. Ya, ini sekarang ditanya pH-nya, dikasih tahu KSP-nya. Tadi soal di awal pH-nya dikasih tahu, ditanya KSP-nya ya. MgOH 2 kali, berarti N-nya 2 tambah 1, 3. Atau ini kita ganti Mg ya. MgOH 2 kali berarti Mg ya tambah 2 OH min. Karena 3 berarti KSP-nya 4S pangkat 3. Kita masukkan 4 kali 10 min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Coret 4-nya. Minus 12 bagi 3 minus 4. Itulah S-nya. Jadi dari persamaan ini, MgOH 2 kali terion jadi Mg2 plus tanpa 2 OH min. Maka nilai OH min itu kan 2 kali dari MgOH 2. Berarti S-nya 10 min 4. Maka OH minnya 2 kali 10 minus 4 ya. Karena OH minnya sudah dapat 2 kali 10 min 4, dapatlah pOH-nya minus logaritma OH min. Berarti minus logaritma 2 kali 10 minus 4. Hasilnya 4 kurang logaritma 2. Sehingga dapat pH-nya kurang 14 semua ini ya. 14 kurang 4 kurang lagi log 2. Hasilnya sama dengan 10 tambah log 2. Sedangkan log 2 0,3. Berarti 10,3. Iya, jawabannya ada pada pilihan yang E. Yang terakhir, jika CaCO3 mempunyai KSP 2,5 kali 10 min 9. Ya, berapalah massa daripada CaCO3 di dalam larutan tersebut jika volumenya 500 ml. Nah, CaCO3 terion Ca2+ tambah CO3 2 min, berarti jumlah ionnya 2.
KSP-nya S kuadrat. Nah, kita masukkan dari nilai-nilainya. 25 kali 10 minus 10 sama dengan S kuadrat. Dapatlah S-nya 5 kali 10 minus 5. Berarti S-nya ini kan sama dengan konsentrasi satuan molar. Berarti gram per ml kali 1000 per volume, itulah nilai dari 5 kali 10 minus 5. Berarti 5 kali 10 minus 5 sama dengan gram per mr dari CaCO3 100 kali 1000 per volumenya 500. Nah, dari sini kita dapatkan nanti masanya adalah 2,5 kali 10 minus 3. Ya, itulah jawabannya ada pada pilihan yang A. Baik anak-anakku semua, ini durasi 20 menit. Sangat lama ini. Tetapi di masa-masa sekarang ini jaga kesehatan. Ya, semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat anak-anakku semua. Oke, sukses, selamat malam. Terima kasih.